Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nicholas Jaya Ningrat dengan NPM 23411071. Saya dari kelas manajemen 23D, program studi manajemen Universitas Tengah Indonesia. Di sini saya ingin menjelaskan tentang apa itu komunikasi bisnis. Pertama, kita masuk ke materi pertama, yaitu menjalin hubungan dan mencapai tujuan, atau di sini kita sebut aja pengertiannya, yang dimana komunikasi bisnis adalah proses pertukaran informasi antara individu atau kelompok dalam dunia bisnis untuk mencapai tujuan bersama. Komunikasi bisnis yang efektif sangat penting untuk membangun hubungan, menyelesaikan masalah, dan mencapai tujuan bisnis. Untuk materi yang kedua, yaitu pentingnya komunikasi bisnis. Di situ ada beberapa poin, seperti yang pertama itu meningkatkan produktivitas, meningkatkan efisien, memperkuat hubungan, meningkatkan citra perusahaan, meningkatkan pengambilan keputusan, dan yang terakhir itu meningkatkan keuntungan. Nah, di dalam beberapa poin itu, komunikasi bisnis yang efektif dapat meningkatkan produktivitas dengan membantu karyawan untuk menyelesaikan tugas dengan lebih cepat dan efisien. Komunikasi yang jelas dan tepat waktu dapat membantu karyawan untuk memahami tugas mereka dan menghindari kebingungan. Komunikasi yang baik juga dapat membantu membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan, mitra bisnis, dan karyawan. Hal ini dapat meningkatkan citra perusahaan dan meningkatkan keuntungan. Untuk materi yang ketiga, yaitu bentuk komunikasi bisnis. Poin pertama ada komunikasi lisan, komunikasi tertulis, dan komunikasi nonverbal. Komunikasi lisan adalah komunikasi yang dilakukan dengan berbicara. Bentuk komunikasi lisan dalam bisnis termasuk presentasi, rapat, dan percakapan tatap muka. Sedangkan komunikasi tertulis adalah komunikasi yang dilakukan dengan menulis. Bentuk komunikasi tertulis dalam bisnis termasuk email, surat, dan laporan. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang dilakukan tanpa menggunakan kata-kata. Bentuk komunikasi nonverbal dalam bisnis termasuk bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan nada suara. Dan materi yang keempat itu adalah hambatan komunikasi bisnis. Seperti di PPT ada kebisingan, bahasa yang tidak jelas, perbedaan budaya, perbedaan latar belakang, dan kurangnya perhatian, serta yang terakhir prasangka. Ada banyak hambatan yang dapat mengganggu komunikasi bisnis. Hambatan ini dapat berupa fisik seperti kebisingan atau emosional atau prasangka. Hambatan komunikasi bisnis dapat menyebabkan kesalahpahaman, frustasi, dan bahkan konflik. Pentingnya untuk mengidentifikasi hambatan komunikasi dan mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasinya atau mengatasinya. Dan yang terakhir adalah tips untuk meningkatkan komunikasi bisnis. Tips pertama ada bersikaplah jelas dan ringkas dalam pesan Anda. Yang kedua, gunakan bahasa yang mudah untuk dipahami. Yang ketiga, pertimbangkan audiens Anda. Yang keempat, perhatikan bahasa tubuh Anda. Terus selanjutnya adalah tunjukkan empati, dengarkan dengan seksama, ajukan pertanyaan, dan berikan umpan balik yang konstruktif. Dan yang terakhir adalah kesimpulannya. Komunikasi bisnis sangat penting untuk mencapai tujuan dalam bisnis. Ada berbagai bentuk bisnis lain, termasuk komunikasi lisan, tertulis, dan nonverbal. Ada banyak hambatan yang dapat mengganggu komunikasi bisnis. Ada banyak hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan komunikasi bisnis Anda. Saya Nicholas Jaya Ningrat. Saya ucapkan terima kasih sudah mendengarkan video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.